Kau yang maha tahu dan menilai diriku, ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini kembali kami boleh dipertemukan di dalam kesederhanaan kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan belajar kepada firman Tuhan. Kami ucap syukur karena malam hari ini Tuhan menyertai setiap kami. Kami berdoa juga buat setiap rekan-rekan kami di dalam pergumulan mereka, Tuhan, yang mungkin saat ini mereka tidak bisa hadir karena lemah tubuh mereka. Tuhan kuatkan, yang lemah iman Tuhan juga teguhkan, dan juga yang di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan jadikan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kuasa daripada Tuhan, agar kami dibuat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan melanjutkan kembali tema kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan coba melihat bagaimana Saulus bertobat gitu ya. Kisah Para Rasul 9 ya, pertobatan Saulus ini bicara nanti Roh Kudus gitu ya. Penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus ada di dalam diri Paulus yang mengubah hidup Saulus berubah menjadi Paulus. Oke. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama ya, sampai ayatnya yang ke-9. Oke. Kita akan lihat bagaimana ketika itu Saulus buta secara jasmani ya, buta secara jasmani. Tuhan panggil dia untuk menjadi pemberita Injil. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka termangguk-mangguklah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, di sini pada bagian ini kita melihat bahwa bagaimana ketika itu kemarin pada waktu Stefanus bersoal jawab dengan orang-orang agama gitu ya, mahkamah agama di sidang kira-kira demikian, dan Saulus itu setuju bahwa Stefanus itu harus dirajam batu, dan Saulus ada di sana ya.
Yang lalu bahwa Stefanus itu berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan orang-orang yang tahu agama mengenai Taurat, dan di situ pun ada Saulus, tapi tidak ada satupun pertobatan yang terjadi ketika Stefanus berbicara di hadapan orang-orang Yahudi. Nah, di saat itu Saulus ada ketika Stefanus dirajam batu. Minggu lalu kita sudah kena spillnya gitu ya. Nah, hari ini kita lihat bahwa begitu kerasnya atau begitu antusiasnya seorang Saulus yang notabene dia mau di dalam tanda petik ya, mungkin seperti jihad gitu ya. Dia mau membantai orang-orang yang percaya kepada Kristus karena dianggap itu adalah orang-orang yang memberontak. Ya. Jadi dia berjuang untuk mengenai keyakinannya. Ya, keyakinannya yang salah gitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu Saulus itu bahwa apa yang dia yakini itu benar, bahwa Yesus itu penyesat. Orang yang percaya kepada Yesus itu adalah pemberontak. Itu adalah penyesat. Maka dia akan jaga ajaran yang ada, adat istiadat yang ada ini dengan begitu ketat. Maka pada waktu itu dia minta kuasa, minta otoritas, Bapak Ibu. Dia pergi ke Damsyik, bayangkan. Di tengah perjalanan Tuhan rebahkan Saulus, ya. Ini pekerjaan Tuhan ya tentunya. Nah, saya melihat bahwa emang Tuhan punya cara yang berbeda untuk memenangkan seseorang. Ada yang ketika waktu berkhotbah seperti Petrus berkhotbah gitu ya, lalu orang itu menyadari akan berdosanya, lalu mereka bertobat, ya. Tetapi di dalam kehidupan Alkitab gitu ya, mencatat Stefanus juga berkhotbah begitu luar biasa, tetapi tidak ada, malah orang keras hati, tersinggung, ya kan? Justru malah mau bantai Stefanus, ya kan? Berbeda-beda. Tetapi kayaknya kok tidak ada. Terus tiba-tiba kita melihat selang waktu gitu ya, itu enggak saat itu Stefanus dirajam batu lalu si Saulus bertobat, tidak ya, ada jeda waktu. Ada jeda waktu tuh. Ada jeda waktu di mana Saulus ini penganiayaan ini Saulus terlibat di dalam penganiayaan tersebut. Ya. Ada jeda waktu yang akhirnya ketika di Damsyik di tengah perjalanan Tuhan mau pakai dia tuh. Cara Tuhan tuh. Bingung kita ya. Nah, inilah pekerjaan Allah. Maka pertobatan Allah pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan yang mampu mempertobatkan seseorang. Pekerjaan Roh Kudus yang mampu mengubah hidup seseorang yang dulunya gitu ya menganiaya, sekarang militan untuk memberitakan Injil. Saulus orangnya. Ya. Tapi yang menarik nanti kita lihat view di dalam bagian pertama ini. Ketika dia dalam perjalanan lalu dibutakan. Dia sekarang seperti orang buta. Nggak tahu jalan. Inilah Saulus. Tuhan bikin keadaan di mana engkau tidak tahu apa-apa. Engkau buta, Saulus. Engkau salah. Mengapa engkau menganiaya aku? Maka pada waktu itu Saulus dibutakan jasmaninya. Itu mengkonfirmasi juga bahwa dia selama ini buta keadaan rohaninya. Tetapi di sini ada hal yang paradoks, nanti akan kita lihat bagaimana ketika dia buta secara jasmani, tetapi akhirnya Tuhan bukakan mata rohaninya. Ya. Ini ada potret yang kita akan lihat bahwa Saulus yang buta secara jasmani, yang juga buta ketika dia punya mata jasmani yang melihat, tetapi buta mata rohaninya. Jadi ketika Tuhan butakan mata jasmaninya, maka mata rohaninya dibukakan sama Tuhan. Jadi dia tahu yang benar yang mana. Ya, ini pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dan saya ketika kita juga di dalam kekristenan kita seringkali kita buta, Bapak Ibu. Buta sampai kita nggak tahu bahwa ini pekerjaan Roh Kudus, ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Kita samar-samar nggak tahu. Kita pikir kalau yang di gereja semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Benar ya? Semua pekerjaan Roh Kudus. Ini ada yang terbaru lagi, Bapak Ibu. Saya kaget ketika mendapat video itu mengenai tarian malaikat. Tuhan melawat pekerjaan Roh Kudus, malaikat menari bersama kami. Jadi kayak semacam tarian tamborin atau apalah ya, gitu ya. Jadi dia bilang gitu ya, ini tarian malaikat yang menari. Jadi mereka tuh menari gitu ya, malaikat yang sebenarnya menari di dalam dia. Bayangkan Bapak Ibu,
ini apa lagi gitu kan. Saya lihat ini apalagi, ini lagi rame gitu kan di Bali, bikin kegerakan. Kita sampai pokoknya kalau gereja yang ngadain acara, kalau terjadi manifestasi atau fenomena, berarti itu kerjaan Roh Kudus. Kita seringkali juga kekristenan kita buta. Kita percaya bahwa itu lawatan Roh Kudus. Di Alkitab tidak dikatakan bagaimana malaikat menari gitu. Saya juga bingung gitu loh. Malaikat kalau datang pasti bawa pesan, Bapak Ibu. Betul ya? Pada waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan utus malaikat kepada Abraham, sampaikan pesan. Pada waktu malaikat datang kepada di kota Sodom dan Gomora gitu kan. Kan si Abraham inget tuh, ada ininya kan, saudaranya kan. Ada yang masih inget tuh? Yang Lot, betul. Lot itu malaikat di sana mau kasih berita. Lu ikut cabut, bener gak? Nggak joget-joget gitu loh. Ya, kota ini Sodom dan Gomora akan dilawat Tuhan. Malaikat datang, yuk kita menari misalnya. Tidak ada. Malaikat datang bawa pesan. Pesan apa yang mau disampaikan ketika orang menari? Lawatan apa yang terjadi ketika saya melihat Bapak Ibu menari misalnya ya? Pelayanan tari. Saya bukan anti orang kalau mau melayani Tuhan dengan tarian, dengan tamboran, silakan. Tapi jangan sampai kaitkan dengan lawatan dan malaikat Tuhan gitu loh. Malaikat datang menyatakan sesuatu, membawa pesan. Pesan apa yang mau disampaikan ketika saya nggak ngerti ini apa maksudnya ya. Saya nggak ngerti maksud firman Tuhan. Kan waktu nari kan kita dari segini-gini doang kan ya. Wah, iya kan gitu kan. Kita nggak ngertinya apa, ngomong apa. Kita cuma duduk, dengerin, liatin. Nggak ngerti apa-apa. Apa pernyataan apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan? Nggak ngerti kita. Kita seringkali juga dibutakan, kita nggak bisa bedain mana pekerjaan Roh Kudus. Asal pokoknya yang ngatur terjadi di gereja, yang kelola orang gereja gitu ya. Ada salibnya gitu kan. IO-nya orang-orang gereja gitu kan. Ada hamba Tuhannya, pokoknya yang terjadi itu ada pekerjaan Roh Kudus. Nggak gitu Bapak Ibu. Makanya kita harus benar-benar jeli. Saulus juga nggak tahu, dia bilang, kenapa? Dia tanya Tuhan Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Dia nggak tahu loh, siapa Yesus. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, yang dia selama ini pelajari di dalam gulungan para nabi, gulungan kita para nabi. Dia kan orang belajar, dia pegang Taurat, dia tahu Musa, dia pakem mengenai Musa. Musa menuliskan tentang Mesias, yaitu Yesus. Dia nggak kenal siapa Mesiasnya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa kayak gitu loh. Orang nih makin kita deket, kita malah nggak kenal siapa kita gitu. Ini siapa, nggak kenal Bapak Ibu. Bayangkan, mempelajari, makin nggak kelihatan. Heran. Itu loh kasih karunia. Jangan pikir ya Bapak Ibu ya. Saya ketika Bapak Ibu, saya pernah ngalamin juga ya. Saya dulunya lama nih. Saya pikir, karena saya pikir orang memiliki kepiawaian lah ya untuk berbicara di depan banyak orang. Saya punya kepribadian yang mungkin lebih bisa membawa diri ketika berbicara pada orang. Saya punya talenta lah, cuap-cuap gitu kan. Saya dulu orang marketing, belajar mengenai ilmu komunikasi. Ya kalau orasi mah bolehlah gitu kan, demo kan. Bolehlah barisan depan, apalagi alma mater Trisakti ya kan. Wah, kampus reformasi gitu kan. Kalau demo nomor 1 gitu kan. Tapi ketika saya pelajari kebenaran firman Tuhan, tapi saya tidak minta Tuhan, Roh Kudus ajarin saya, nggak akan ngerti Bapak Ibu. Nggak akan ngerti. Ada bagian-bagian yang penting dalam Injil gitu yang nggak lihat gitu loh. Ngandalin belajar, baca segala macam. Tapi kalau Tuhan tidak mau bukakan kepada setiap kita, nggak bakalan Bapak Ibu. Beneran. Saya kadang menguji diri saya, memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya berdoa. Minggu-minggu lalu saya berdoa, saya kesaksian juga di Komsel gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya butuh penghiburan. Saya mau mengkoreksi diri, apakah saya dalam pelayanan saya ini maunya saya Tuhan. Maunya saya takut gitu loh.
Tuhan tolong, saya minta konfirmasi, minta tanda. Kalau ini emang salah satunya adalah biar jemaat yang mendengar itu, saya tahu nih feedbacknya, mereka bertumbuh, mereka ngerti firman Tuhan. Jadi waktu saya sampaikan sebenarnya ada pertumbuhan karena ada Roh Kudus. Saya bertanya, saya minta tanda sama Tuhan. Hari Minggu kita pergi gitu ya, saya sama keluarga, karena saya udah komitmen Sabtu itu untuk HFM gitu ya, untuk pelayanan ini. Saya nggak mau diganggu-gugat. Dennis WhatsApp saya lagi nyetir segala macam, saya balas. Tuhan kasih penghiburan di situ. Salah satu tanda adalah ketika ada seseorang yang bertanya mengenai kebenaran. Artinya orang yang pingin tahu, disitulah saya tahu. WhatsApp itu bukan, wah Pak saya bersaksi gitu ya, saya diberkati Tuhan luar biasa ketika saya gitu ya, ikut ibadah Bapak misalnya gitu kan, perusahaan saya maju dan lancar. Tidak itu Bapak Ibu. Tanya, Mister ini gimana? Menurut Mister, Roh Kudus segala macam. Bener ya ini sih. WhatsApp ke saya. Justru dari pertanyaan itu saya langsung Tuhan beri tanda. Tuhan kasih tanda. You bergumul, you tanya pelayananmu. Kan kita takut ya, maunya saya dong. Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih penghiburan sedikit buat saya. Bukan karena, wah semenjak saya ikut HFM ya kan, pekerjaan saya lancar. Bukan itu kan. Tanya mengenai kebenaran firman Tuhan. Inilah yang penting, tandanya bahwa kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ini tanda pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus bukan bicara hal-hal jasmania. Bukan. Untuk apa? Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak pedulikan, tidak memperhatikan. Tidak. Justru ada hal-hal penting yang sifatnya kekal, yaitu jiwamu, hidupmu kenal Tuhan. Saulus selama ini dia mempelajari mengenai Taurat dan gulungan kitab para nabi, tetapi tidak mengenal siapa Mesias. Siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bayangkan, dia buta selama 3 hari Bapak Ibu. Dia nggak makan, nggak minum gitu ya. Bayangkan ya, dia sekarang dituntun. Yang tadi mimpin, ayo kita ke Damsyik, bantai orang-orang pengikut Kristus. Dia adalah pemberontak, bayangin ya. Berada di barisan depan, sekarang ngikutin orang. Buta Bapak Ibu. Jalan pun harus dituntun. Jangan main-main Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita tuh. Orang yang tadinya memimpin gitu ya, sekarang harus dituntun. Bayangkan, nah pada bagian ini Saulus ya mendapat satu lawatan daripada Tuhan. Mungkin terjadi fenomena ya, buta gitu kan. Dan ini fenomenanya hanya terjadi pada beberapa orang saja, enggak semuanya gitu ya. Terima lawatan, rebah, jatuh, tidak. Jangan satu bagian ini ayat bahwa ada kok di Alkitab, ya kan? Paulus pada waktu bertobat, rebah dia jatuh, kan gitu kan. Lalu dipakai bahwa itu tanda penuh Roh Kudus gitu, ada Roh Kudus. Enggak juga. Enggak bisa dibandingkan begitu. Banyak tuh pada waktu Petrus tidak terjadi getepar 3.000 orang bertobat gitu. Enggak terjadi. Tidak demikian, tidak terjadi fenomena seperti Saulus, tidak. Jangan dijadikan ini menjadi bagian daripada inilah pekerjaan Roh Kudus. Tandanya adalah ada yang jatuh, ada yang rebah, itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak demikian. Saulus ketika dibutakan gitu ya, ada satu penglihatan secara pribadi. Nah, di sini juga gambaran bahwa yang memilih rasul menggantikan Yudas itu adalah Saulus. Ya. Yang pada waktu awal-awal, yuk kita undi yuk gantiin Yudas, ya kan? Para rasul dong yang pilih. Ternyata yang pilih itu harus Tuhan sendiri. Pada waktu Tuhan pilih Saulus. Makanya gambaran ini Saulus berjumpa dengan Kristus. Berjumpa dengan Yesus di dalam penglihatannya, cahayanya. Bayangkan tuh. Dalam cahaya yang silau, Tuhan tampakkan diri secara pribadi buat Saulus. Karena Tuhan mau pilih dia. Inilah rasul yang menggantikan Yudas. Tuhan sendiri yang pilih, bukan rasul yang pilih.
Ini rahasia juga Bapak Ibu ya. Kita jadi tahu bahwa rasul yang menggantikan Yudas itu siapa? Saulus menjadi Paulus. Itu yang Tuhan pilih. Rasul yang menggantikan Yudas. Terbesit di dalam Alkitab. Kalau kita pelajari maka Tuhan akan bukakan kepada kita. Ada rahasia di dalam kebenaran Dia. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak bakal bisa dapat apa-apa Bapak Ibu. Benar. Kita tahu sekarang bahwa sesungguhnya itu pekerjaan Roh Kudus itu bukan hal-hal yang demikian, yang sifat fenomenal, bukan. Ya, kita akan lihat bagaimana nanti Rasul Paulus ya, nanti kan Saulus berubah menjadi Paulus. Kita akan lihat bagaimana kegerakan yang dikerjakan oleh Saulus. Kita lanjut. Ayat ke-10, Kisah Para Rasul 9, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-19. 19. Ya, ayat yang ke-19. Oke. 19a saja ya. Bapak Ibu genap saya ganjil. 1, 2, 3. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, di sini ada bahasa gambar lagi yang menarik ketika di dalam 3 hari, ya 3 hari lamanya ia nggak makan, nggak minum, buta di dalam kegelapan. Itu sama seperti orang mati, Bapak Ibu. Benar ya? Gelap, nggak bisa lihat terang. Bayangkan ya, nggak makan, nggak minum. Itu sama seperti dalam keadaan kematian, ya. Gelap, bukan mati jasmani gitu ya, maksudnya kehidupan yang sudah Tuhan tuh, ini manusia lama yang sudah mati, sekarang Tuhan bangkitkan lagi. Paulus, ya kan? Ini bahasa gambar yang menarik sekali yang akan kita coba renungkan. Ini ada semacam pengajaran yang kita bisa tahu bahwa manusia lama, yaitu Saulus, itu sudah mati. Tuhan pulihkan kembali, Tuhan bangkitkan kembali. Ini kamu yang baru. Itulah baptisan yang sesungguhnya. Banyak orang ketika dibaptis ikut Tuhan, yo altar call pada maju semua dibaptis terima Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Apakah itu pertobatan yang sungguh? No. Saulus semenjak itu kita tidak lagi melihat bagaimana Saulus menganiaya jemaat lagi. Perubahan total terjadi ketika penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus artinya orang yang hidupnya berubah. Jangan teralihkan dengan fenomena yang terjadi. Orang yang penuh Roh Kudus maka pekerjaannya luar biasa, sukses, maju gitu kan. Hamba Tuhan yang akhirnya tanda petik ya, punya kuasa Roh Kudus, dia banyak dikunjungi untuk melakukan tanda petik mukjizat gitu kan, pekerjaan Roh Kudus, maka pengikutnya banyak. Nggak demikian, bayangkan hidupnya berubah. Bapak Ibu, jangan pikir tugas hamba Tuhan menjadi panutan. Jangan pikir demikian, jangan. Tapi bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan untuk melindungi diri, tidak.
Saya pun demikian, harus menjaga hidup saya. Harus. Tapi ini tugas bukan hanya hamba Tuhan. Jikalau Anda dan saya, kita yang sudah percaya dan menerima kuasa daripada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, artinya hidup kita berubah total. Perubahan total harus nyata dalam hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ini bukan hanya seorang hamba Tuhan saya, apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh, waduh, panggil dulu hamba Tuhan sini, dihakimi dulu Bapak Ibu. Jangan salah. Guru itu dipanggil duluan. Guru itu, pengajar itu dipanggil duluan sama Tuhan. Dihakimi duluan itu. Ngeri Bapak Ibu. Makanya mesti sungguh-sungguh begitu luar biasanya kita, setengah mati Bapak Ibu. Tapi ini tugas bukan kita doang, bukan hamba Tuhan doang, bukan. Anda untuk mengkonfirmasi bahwa Roh Kudus ada di dalam saya penuh dengan kuasa Roh Kudus, hidupmu berubah. Kita nggak berubah, tapi penuh kuasa Roh Kudus bilangnya. Karena apa? Tumpangi tangan gelepar. Kita ingat dulu, Benny Hinn, betul? Seperti penuh Roh Kudus, bus, gitu ya, keren. Pakai jas buat tebas semuanya. Kehidupannya hancur, amburadul, skandal, selingkuh, korup. Bayangkan Bapak Ibu, apakah itu penuh Roh Kudus? Jangan tertipu kita dengan hal demikian. Itu nggak jaminan orang penuh Roh Kudus. Setan juga bisa. Setan bisa Bapak Ibu. Tapi yang nggak bisa dilakukan oleh oknum manapun, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh setan adalah hidup suci, hidup kudus. Nggak bisa dia. Benci dia itu setan. Nggak bisa dia. Hidup suci, hidup kudus. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Anda dan saya nggak bisa dong Pak, kita tiba-tiba sulap dari Saulus menjadi Paulus begitu luar biasa gitu ya, meninggalkan segala kejahatannya gitu ya. Tadi dibilang ini orang jahat banget gitu loh, bunuhin orang, nangkap-nangkapin orang, aniaya orang Kristen, jahat banget nih orang. Anaknya saja, aduh yang kami dengar ini dia orang jahat Pak, Bapak ini orang jahat gitu kan. Enggak, aku mau pakai dia. Ini menarik juga ya, Saulus berdoa. Tuhan konfirmasi itu, kasih penglihatan waktu doa, gitu ya, klop ya, Makanya jangan pernah kita tuh melupakan jam doa kita Bapak Ibu. Jangan pernah ya. Doa ini penting loh. Tuhan kadang mengkonfirmasi setiap doa-doa kita. Waktu saya berdoa minta konfirmasi, muncul tuh, Tuhan Ibu saya. Nanti ya, terus demikian dalam kehidupan kita, mesti peka. Saya kembali kepada Saulus. Saulus ini akan berubah hidupnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Pak, saya kan gak bisa seperti Saulus menjadi Paulus, Pak. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bergantung hidup dengan Roh Kudus, kita pasti bisa hidup lebih suci, kudus Bapak Ibu. Gak mungkin kan? Orang yang jatuh dalam dosa karena orang itu bergantung pada kedagingannya, tidak bergantung kepada Roh Kudus. Tidak. Kita seringkali lawan Roh Kudus. Kita tahu nih nggak benar, tapi kita tetap ikut. Kita tahu nih nggak boleh, tapi kita tetap ikut. Karena apa? Kita nggak mau taat. Kita taatnya sama daging, ikutin keinginan daging. Apakah Roh Kudus keluar begitu kalian, Anda dan saya berdosa? Tidak keluar. Dia tetap di dalam. Tapi sedih Bapak Ibu. Sedih loh. Dia sama seperti seorang, kalau kita bilang mempelai wanita gitu ya, Kristus mempelai laki-laki gitu ya. Kita tuh selingkuh seringkali tuh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan gak ceraikan kita loh. Ngerti gak? Tuhan gak ceraikan kita. Saulus dipukul Tuhan gak? Dipukul Tuhan. Waktu menganiaya dibutakan sama Tuhan. Tapi Tuhan yang pukul, Tuhan juga yang balut. Menarik ya. Tuhan pukul, Tuhan juga yang balut. Tuhan sembuhin, Tuhan pulihkan keadaannya. Gugur selaput matanya, ya kan? Dia kembali bisa melihat. Ya. Ini perbedaan ya, tadi gelap ya kan, sekarang terang. Ini paradoks menarik nih. Dia berada dalam kegelapan, terus Tuhan bukakan mata dia. Mata jasmaninya bisa lihat baik, dan juga mata rohaninya juga melek lagi.
pada waktu dia buta, saya yakin nih Bapak Ibu ya, itu pertobatan tuh. Kita kalau tertimpa gitu ya, ini mungkin teman-teman juga ngerasain ya Bapak Ibu ya, kita tertimpa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nih langsung nih. Terus kita pasti bertanya-tanya, dosa apa gua? Pernah gak sih merasa gitu nih? Jangan-jangan saya doang gitu ya. Apa tertimpa entah sakit apa gitu kan yang serius dalam hidup kita nih. Terus kita mikir gitu loh, merenung gitu kan, dosa apa gue ya? Kok bisa begini? Bener gak? Jangan-jangan saya doang gitu. Benar ya? Aduh gitu kan, langsung mikir gitu ya. Yang terjadi pada diri kita ya, bukan kepada yang lain ya. Bukan keluarga kita. Kita langsung kita merenung. Bener gak? Aduh, gue salah apa ya? Waduh Tuhan tolong saya gitu kan. Tuhan ampuni saya. Pasti gitu ya. Bener gak sih? Saya doang kayaknya. Ya ketika kita merasakan itu, saya yakin pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mikir, kok aku bisa menganiaya ya? Kok aku bisa yang nganiaya ya? Ini salahnya di mana ya? Kok gua nggak bisa lihat ya? Kok gua menganiaya ya gitu loh. Saya yakin itu renungan yang mendalam selama dia dibutakan 3 hari lamanya. Itu saya yakin dia bertobat sungguh-sungguh itu. Nggak main-main, dia sedang berdoa. Saulus berdoa loh. Alkitab mencatat tuh. Terus diutus, ya kan? Dia berdoa. Artinya apa? Dia, Tuhan tolong Tuhan. Pulihkan saya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni saya. Itu pergumulan Saulus tuh. Pertobatan datang dari Tuhan. Benar ya? Anda dan saya kalau bisa bertobat, saya bisa seperti ini karena Tuhan tuh. Makin ngerti Tuhan karena penuh Roh Kudus. Anda dan saya penuh Roh Kudus. Yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa terima. Yang saya uraikan Bapak Ibu bisa menyerap. Ini pekerjaan Roh Kudus. Enggak begini-begini terus Bapak Ibu dapat sesuatu. Ada dapat sesuatu Bapak Ibu? Belum, saya lagi ya. Yang ada TikTokan Bapak Ibu ya. Benar ya? Enggak gitu. Jangan terpengaruh dengan zaman yang sudah Eden Bapak Ibu. Tidak ada pernyataan apapun yang dilontarkan sekalipun dari malaikat lewat hal-hal demikian yang kita nggak ngerti. Pernyataan apa yang disampaikan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus jelas itu menyatakan sesuatu mengenai kebenaran. Saulus mendapat pernyataan, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kebenarannya bahwa Yesus adalah Mesias. Nanti kita akan lihat bagaimana sekarang akhirnya Paulus mencoba meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dianiaya. Ya, yang dianiaya. Kita akan coba lompat ya di dalam pelayanan Paulus gitu ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 31. Ya. Ayat 36 sampai 31. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia sungguh seorang murid. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, lihat pekerjaan Saulus ya, yang dilakukan Saulus. Saya coba kutip saja di ayat 22 Kisah Para Rasul ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 1, 2, 3. Akan tetapi
Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bayangkan ya, kan saya tadi bilang tuh, waktu ingin membuktikan Yesus itu adalah Mesias, ini satu pernyataan yang gak gampang Bapak Ibu. Yang dulunya anti kepada Mesias atau dia tidak bisa melihat Yesus adalah Mesias itu yang dijanjikan, sekarang dia sudah tahu, sekarang dia coba yakinkan orang, membuktikan. Artinya gimana? Harus ada product knowledge kalau kita bicara sales atau marketing. Anda dan saya pernah sales misalnya, ya kan? Sales asuransi misalnya ya. Kan asuransi nggak ada barangnya Bapak Ibu. Kalau ada barangnya, nah ini nanti endorse gitu ya. Saya jelaskan produk ini bedanya apa, bener nggak? Harus ada product knowledge. Asuransi nggak ada nih, nggak kelihatan barangnya. Asuransi jiwa, ya kan? Susah setengah mati Bapak Ibu ya. Tetapi meyakinkan orang bagaimana supaya dia sadar pentingnya asuransi, benar nggak? Pentingnya bahwa ada yang cover ketika ada terjadi kecelakaan, ngerti nggak? Ini kan butuh effort lebih, benar nggak? Untuk meyakinkan orang supaya Anda beli asuransi saya atau produk saya. Ada product knowledge untuk meyakinkan, membuktikan ini bagus, benar nggak? Butuh itu loh. Paulus yang dulu dia nggak tahu loh, sekarang dia udah tahu, sekarang balikin. Lu kan dulu kayaknya anti asuransi kan ya. Dulu gitu. Kebalikan sekarang kita jual asuransi, misalnya gitu ya. Saya nggak bicara asuransi ya, nanti entar komennya lain lagi gitu ya. Bayangkan yang dulu mau bunuh Yesus, yang dia bilang itu sesat, sekarang enggak loh, ini bener. Nah bayangkan susah setengah mati Bapak Ibu. Bener ya? Setengah mati loh. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak pernah mematikan logika, tidak pernah mematikan pemahaman akan kebenaran, nggak pernah. Justru dia pakai semua pelajaran yang dia sudah dapati dari, oh ternyata ini yang dimaksudnya loh. Oh ini pernah dicatat oleh si Musa loh, ternyata loh. Inilah Yesus nih. Yesus ini yang dibunuh ini, yang mati di atas kayu salib. Yang saya juga pernah menganiaya jemaat. Ternyata dia yang ditulis dalam Alkitab. Bayangkan. Setengah mati Bapak Ibu. Saulus ini bukan orang biasa loh. Dia orang cendekiawan. Tadi kita tahu bahwa Tuhan akan pakai dia kepada raja-raja dan bangsa-bangsa lain. Betul? Raja-raja ini orang-orang atas gitu loh. Enggak orang sembarangan. Tapi Saulus pakai, Tuhan pakai. Tuhan sekarang pakai kepintaran dia, kekuatan dia untuk memberitakan Injil. Tadi dikatakan juga mengajar, keberanian untuk mengajar. Bersoal jawab. Seminar Bapak Ibu, kalau tanya jawab itu seminar kalau kita, bener gak? Kuliah, ngajar gitu ya. Ada yang mau tanya mahasiswa segala macam, bener gak? Itu bersoal jawab, mengkuliahkan gitu loh. Bayangkan, ini pekerjaan Roh Kudus. Sekarang KKR itu bukan seminar, KKR yang penuh Roh Kudus. Yaitu apa? Yang ada artisnya, yang lightingnya oke, yang ada panggungnya, bener gak? Itu KKR katanya. Yang hamba Tuhannya top gitu kan. Yang kalau pujian tuh luar biasa, ya kan, WL-nya yang penuh urapan gitu loh. Apakah itu kebaktian kebangunan rohani? KKR yang sejati itu sebenarnya seperti ini nih. Saulus seminar, tanya jawab. Orang Kristen seminar, dah nggak ada yang mau, bener gak? Bayar lagi, ngapain gua capek bengong, capek 2 jam 3 jam bahkan seharian, nggak ada yang mau toh. Justru maunya yang kayak gitu-gitu. Kayak konser rohani, KKR yang ada yang model-model konser, nah itu yang pengen ikut. Bukan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu pekerjaan Roh Kudus, ini loh Saulus loh, penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mengatakan dia bersoal jawab, dia mengajar, penuh keberanian. Kita kalau penuh Roh Kudus, kita mau belajar. Kalau kita bicara jemaat, akhirnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mau menggantungkan diri kepada kebenaran saja, tidak bergantung kepada hal-hal lain. Ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, tidak bergantung siapa WL-nya, tidak bergantung pada itu. Kita tergantung tempatnya enak gak gitu kan, nyaman gak, nggak bergantung pada itu.
bergantung pada kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Itulah kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus nggak pernah memanipulasi kita semua punya emosi, nggak pernah, Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini ya mungkin sering gitu ya, Sabtu ini datang, jarang-jarang datang, nggak datang gitu kan. Berasa gak Bapak Ibu? Jangan gak enakan ya, jangan gak enakan. Berasa gak Bapak Ibu berbeda, sepertinya lebih ngerti gitu kan, lebih paham. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Benar. Kalau hari ini kita sampai ada gitu ya, di sesi-sesi dimana prime time, itu karena pekerjaan Roh Kudus loh. Saya selalu bilang, yang datang ke sini jangan terpaksa, percuma. Ibadahnya itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu datang karena nggak enak tuh jangan. Saya nggak pernah mau janjikan apapun, tapi saya berdoa sama Tuhan, tolong orang-orang yang hadir penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yaitu apa? Mengenal Engkau di dalam kebenarannya. Itu yang saya minta dalam doa saya. Nggak minta yang lain. Syukur-syukur kalau sakit disembuhkan. Nggak itu orientasinya. Tapi semoga mereka datang, mereka tahu, makin tahu firman, makin tahu Tuhan seperti apa. Sama seperti Saulus, bagaimana membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Seperti saya sekarang ini meyakinkan Bapak Ibu bahwa pekerjaan Roh Kudus ini seperti ini. Nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang Bapak Ibu harus sadari bahwa segala sesuatunya Roh Kudus bekerja itu selalu berorientasi pada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, kalau di luar dari kebenaran, sekalipun secara fenomenal hebat atau menarik, tapi kalau di luar dari kebenaran, itu sama sekali bukan pekerjaan Roh Kudus. Gak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena bertentangan dengan hal itu. Saya berharap kita jeli, karena tidak mudah untuk kita di zaman-zaman akhir ini gitu ya. Ada banyak lagi, saya nggak ngerti itu tarian malaikat ini akan ada KKR-nya lagi gitu kan, di kota-kota lain katanya, untuk memberkati kota-kota lain gitu ya. Saya kadang bingung ya. Saya berharap kita sudah berjaga-jaga. Mana pekerjaan Roh Kudus yang sejati, mana yang bukan pekerjaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam pembelajaran membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kuasa Roh Kudus memberikan iluminasi bagi setiap mereka agar mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga rupa-rupa dunia ini mereka mengetahui ya Tuhan, mana yang pekerjaan Roh Kudus yang sejati, mana yang palsu, sehingga mereka tidak disesatkan. Mohon kuasa daripada Roh Kudus terus memberikan kami kegairahan untuk kami boleh terus makin hari mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami haus bahwa rekan-rekan kami, saudara-saudara kami juga butuh Injil untuk mereka ngerti. Kami boleh ajak Tuhan agar mereka mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kegerakan ini adalah kegerakan Roh Kudus, dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.